Indopol itu sudah punya data yang memang mengkonfirmasi Mas Anies itu nggak lebih dari 24%. Hanya karena terluka ditinggalkan 4 partai, terus semangat bikin partai, ternyata ada presidensial threshold. Iya. Tinggal kita lihat contoh soal partai baru yang berhasil, kurang berhasil, tidak berhasil. Belajar aja dari sejarah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum, luar biasa ini. Kembali bersama saya Pumpidah Hidayatullah di acara PhD 4K. Podcast hanya di sini, kreatif, kritis, konsisten, dan kocak. Kali ini kita akan bicara sesuatu yang ya nggak kocak-kocak banget sih, tapi serius. Nah, topiknya adalah tentang, kita tahu bahwa Bung Anies Baswedan ini kan mau buat partai ini katanya nih. Nah, bersama saya sudah ada seseorang yang dekat dengan Bung Anies Baswedan. Beliau adalah mantan juru bicara Capres 01 pada saat itu. Bung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pasangannya. Dan ini sudah bersama dengan kami nih. Ini ada sebetulnya sahabat saya udah lama nih, Bung Nur Iswan. Apa kabar? Luar biasa nih. Baik Bang Pumi. Terima kasih sudah diundang. Bukan ini kehormatan banget nih bukan kita nih. Harusnya channelnya justru kita ada di sana gitu. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak ya sudah. Ya sama-sama. Saya juga terima kasih sudah diundang teman-teman. Partai udah banyak banget ya. Iya. Makanya. Dan kemarin juga partai Bung Anies sudah berhasil ngumpulin partai ngedukung jadi capres, Bang. Iya. Hanya untuk jadi cagup kayak partai pada berbeda orientasinya. Pada lari. Kemudian Bung Anies mau buat partai isunya. Bener nggak sih itu? Ya gini, saya disclaimer dulu ya. Disclaimer. Saya ini nggak ngerti isi pikirannya, belum tahu secara detail pikirannya Mas Anies, isi hatinya Mas Anies, ya. Tapi yang sudah terpublish, kan orang ribut Mas Anies itu mau bikin partai. Padahal kalau kita lihat diksi kata Mas Anies waktu mengeluarkan di channelnya itu catatan Anies Baswedan itu kan, nah itu kan kalimatnya tuh sebenarnya bila, nah kan begitu. Jadi ini kalau bila, bisa ya, bisa enggak. Patokannya itu aja. Kalau isi hati kan kita nggak bisa nebak. Yang tahu cuma dia dan Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi oke lah, yang sudah ada di hadapan kita adalah diksi kata apabila, kira-kira ginilah bahasa terangnya, apabila diperlukan untuk merawat semangat, membuat satu komunitas perubahan, ya kan, atau gerakan perubahan itu terwadahi, bisa ormas kata dia tuh, bisa partai politik. Berarti ini masih ngayun ini. Kan begitu tuh. Betul nggak? Betul. Jadi kita akan lihat hal seperti ini hanya bisa terjawab oleh waktu. Iya. Nah, gitu. Oke. Kalau buat partai atau buat ormas sekalipun, tentu harus ada basis cara berpikir ideologinya ya. Nah, nanti kira-kira ideologi yang mau diangkat tuh apa ya? Karena kan kemarin semangatnya semangat perubahan. Nah, kira-kira kalau dalam konteks ideologi yang cocok dengan semangat perubahan itu apa ya kira-kira? Belum tahu saya. Belum tahu ya? Belum tahu. Saya tidak boleh. Tapi menurut pendapat Anda sendiri, kira-kira angle-nya gimana kalau paling cocok? Kan bisa ngomong sama Mas Anies nanti kan. Kan kasih tahu, Mas begini Mas gitu. Kan dalam politik itu harus ada mantra. Ya, mantranya mungkin yang ideologis, yang sudah masuk menjadi mantranya Mas Anies atau identik dengan Mas Anies adalah change. Berarti perubahan. Ya. Nah itu mantra itu nanti soal bajunya seperti apa, soal lain, ya kan? Itu bisa dikemas dalam berbagai bentuk. Tapi yang mau saya sampaikan adalah membuat ormas atau membuat partai politik kan harus ada prasyaratnya, ya kan? Prasyaratnya harus disimulasi itu. Rasa-rasanya membuat ormas jauh lebih mudah
daripada membuat satu partai politik. Karena partai politik, walaupun ormas itu terikat oleh undang-undang, keormasan, partai politik juga ada undang-undang kepartaian. Pendapat Anda seperti pendapat saya tadi waktu offline nih. Soalnya saya udah ngejelasin juga. Soalnya kan kita satu hati. Kan satu hati. Iya. Ya kan? Siap. Jadi simulasi itu harus dimatangkan terlebih dahulu. Oke. Sebagai satu sinyal membuat satu partai. Kan logikanya gini loh. Kenapa sih ada gagasan membuat partai? Kira-kira nih, ya kan? Lagi-lagi saya tidak berpretensi untuk mengetahui lebih detail. Tapi kira-kira kan gini. Pilkada Jakarta memberikan pelajaran dan hikmah buat seorang Anies Baswedan bahwa ketika tidak memiliki partai, kontrol tidak sepenuhnya ada di dia. Betul, ya kan? Jadi elektoral saja tidak cukup ternyata untuk bisa nggak bisa, karena ini sekarang yang terjadi itu ada memang di pilkada itu namanya rezim independen, ada rezim partai politik, ya kan? Saya kira salah satu penyesalan yang terbesar tidak melakukan proses pendaftaran di independen. Iya, jadi istilahnya itu mungkin ya ini berpolitiknya untuk tidak mengatakan terlalu lugu, tapi terlalu percaya terhadap partai. Ya. Kalau misalkan disiapkan 2 track, independen dan partai, ketika partai itu membatalkan, ya kan, pencalonannya terhadap Mas Anies, independennya jalan. Tapi saking percayanya terhadap 3 partai ini, mungkin plus 4 partai, bahwa tidak mungkin dibatalkan, maka independennya itu tidak siapkan. Iya. Nah, harusnya gitu kan? semua simultan saja. Nah, oke. Kalau kita melihat misalkan perjalanan politik di kemudian, maka untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau untuk mengusung, maka belum ada undang-undangnya tentang jalur independen. Ya, kalau presiden belum. Ya. Berarti itu harus di undang-undang dasar loh. Ya, berarti kalau Mas Anies atau siapapun ya, Bang Pumpi mau nyalon presiden di 2029, tidak punya partai. There is no choice except karena itu undang-undang dasar. You have to build political party. Kan begitu tuh logikanya tuh. Siapapun, ini kita tidak bicara Mas Anies saja, tapi Bang Pumpi, Iswan, Bang Rio, teman-teman nih mau minat jadi capres ya kan? Harus punya political party. Berarti yang bisa dikontrol 100%. Bahwa dia pasti nggak mungkin lari akan mengusung. Kan logikanya begitu tuh. Tetapi juga harus diingat, ketika membangun political party, harus dihitung undang-undang pemilu itu nanti putusan MK. Sudah clear. Nggak ada parliamentary threshold kan? Nggak ada parliamentary threshold atau presidential threshold pun nggak ada. Kalau 0% Bang Pumpi bisa berangkat jadi capres. Iyalah. Iswan pun partai bisa. Banten ya kan. Gitu kan saya orang Banten ya kan, partai Banten ya kan. Partai Banten Merdeka. Bisa berangkat jadi capres. Itu 2. Ini secara prosedural aja kita logic thinkingnya kan begitu. Nah, ketika ada kalau 0% berarti bisa berangkat semua siapapun. Tapi ketika ada threshold presidensialnya, katakanlah let's say bukan 20%, tapi 10 atau mungkin 4%. 4% ini diperoleh dari mana? Lawong Mas Anies atau Bang Pumpi belum punya 4% itu. Iya. Berarti pilihannya kalau ada threshold, ngumpulin partai non-parlemen yang kemarin menjadi peserta pemilu, karena ingat, seperti 2024 kemarin, yang berhak mengusulkan itu hasil pemilu bukan hasil pemilu 2024. Tapi yang sebelumnya gitu. 2019. Iya. Nah, teman-teman. Padahal rakyat yang milihnya udah beda. Nah, sebetulnya legitimasinya sebenarnya nggak ada itu. Bang Pumpi nyalon presiden ini di 2009 udah ngitung ke situ nggak? Ya, belum. Oke. Let's say mau 4, mau 5, mau 6, berarti harus ngumpulin dulu tuh supaya bisa berangkat. Kalau ngumpulin seperti ini berarti harus dihitung peserta 24 partai kemarin yang bisa dalam tanda petik berkolaborasi atau diakuisisi harus dapat tuh 5%. Jadi jangan Bang Pumpi jangan cuma semangat doang. Hanya karena terluka ditinggalkan 4 partai terus semangat bikin partai, ternyata ada presidensial threshold. Iya. Bener ya? Betul.
Kayak itu kalau saya nyapres nih, saya akan hitung begitu. Benar. Saya nggak mau ngajarin siapapun, tapi saya mengajarkan diri sendiri. Saya ini minat juga jadi capres. Oke. Nah, gitu kembali kira-kira. kepada partainya Mas Anies nih, kalau mau dibentuk gitu ya. Kan kemarin di Pilpres sudah ada jaringan ya, tentu ya. Gini, ini yang mau saya... Sebentar nih makanya, biar saya tanya dulu nih. Oke. Nah, apakah jaringan ini akan dipakai? Tapi kan Mas Anies juga punya jaringan seperti Indonesia Mengajak, mungkin HMI gitu ya. Nah, mungkin nih teman-teman yang masih pro kepada Mas Anies ini akan dijadikan satu di dalam partai. Kira-kira jaringan itu akan diberdayakan atau jaringan yang tadi saya sampaikan itu sudah nggak ada atau bagaimana? Selemah-lemahnya orang, sejelek-jeleknya orang pasti punya pendukung setia. Ya. Itu pakemnya tuh. Ya. Apalagi Bung Pimpa, Pompi, atau Iswan. Jelek-jeleknya saya tuh adalah yang setia sama saya nih 5-10 orang kan. Oh, saya lebih dong. Apalagi Mas Anies. Mas Anies, logic thinkingnya ada lebih dari 40 juta pemilih yang memilih suara Mas Anies. Iya. Betul ya? Betul. 40 juta nih. Kalau kita korporasi itu ada market yang kira-kira sepertinya sudah pernah membeli barang kita ini 40 juta. Yang udah tergantung sama mereknya lah ya. Iya. Tinggal 40 juta ini harus diverifikasi. Seandainya 40 juta ini menjadi bidikan partai politik ini, mana pemilih yang memang die hard-nya partai? Iya. Yang bisa gabung di partai. Ini pemilih Anies tapi adalah pemilih PKS. Kalau partai barunya muncul, apakah pemilih PKS ini yang memilih partainya PKS dan memilih Mas Anies itu ikut? Jadi irisan-irisan ini harus dianalisa ya. Karena yang 40 juta itu sudah tersegmented sebetulnya ya. Iya kan? Tapi ada nih market yang memang kayaknya sih membuat kita GR nih. 40 juta suara. Kalau 40 juta suara, misalnya katakanlah 1%-nya itu 400.000. Ada nggak kira-kira yang die hard-nya itu 400.000? Ya kan harus diuji nanti di lapangan. Iya. Ya kan, yang pasti 40 juta ini adalah pemilih Mas Anies. Tinggal mau Bang Pompi itu diskon berapa yang akan memilih partainya Mas Anies. Itu beda lagi tuh ya. Ya kan, karena persepsi publik terhadap partai dengan figur agak beda juga. Selama 5 tahun ini ada banyak hal nanti yang berubah. Apakah munculnya figur baru? Apakah Prabowo misalkan 08 ini juga punya prestasi cemerlang? Apakah Gibran punya prestasi cemerlang? Nanti yang akan jadi gubernur DKI ini tiba-tiba melesat. Jadi dinamikanya itu panjang. Bukan kemudian tahun depan ini ada pilpres lagi. Ya memang 5 tahun itu anything can happen ya. Tapi sebagai satu ikhtiar kan itu harus dihitung. Kita belum ngomong partai politiknya jadi apa enggak nih. Tapi hitungan itu rasa-rasanya pasti sudah dipikirkan siapapun yang ingin dan bermaksud menjadi capres dan berkeinginan membangun satu partai. Contoh yang paling praktis lah. Ya, contoh nih. Membangun partai harus punya 38 DPD. Provinsi. Ya, betul. Orang yang merasa pantas menjadi ketua DPD Jakarta, banyak apa sedikit? Ya, lumayan banyak yang mau lah pasti. Merasa pantas. Iya. Merasa punya kapasitas. Betul. Tinggal kita uji beneran punya kapasitas dan merasa pantas enggak? Iya. Tapi kan ketuanya cuma satu, Bang. Iya. Nah, ya ketika dipilih yang satu ini, yang lain mutung, bisa mutung, bisa ngolah gitu ya. Betul ya. Bisa ngelobi. Ya. Ini kalau saya jadi konsultan mahal ini. Loh, jadilah. Kan punya lembaga. Iya. Sekarang kan saya jadi member of board of advisor-nya Indopol Survey and Consulting. Siap. Beberapa sudah running beberapa pilkada ini ya kita dampingin survei maupun konsultannya. Jadi kembali ke yang tadi. Itu contoh yang harus dibayangkan. Iya. Apalagi milih DPC. Ingat, pertarungan pileg dan pilpres itu pertarungan elektoral di kabupaten kota, di bawah nih. Dan memilih tokoh-tokoh di daerah itu agak sulit. Sulitnya tuh bukan dalam konteks mencari figurnya sebenarnya ya.
Iya. Tapi justru di dalam konteks ketika udah dipilih yang satu, nah yang lainnya ini mengakomodasinya bagaimana, ini yang lebih karena pemimpin di susah, setiap ya. level itu harus punya pengaruh. Bukan sepertinya punya pengaruh. Dan menurut real kelihatan gitu ya. Bukan yang merasa pantas, punya kompetensi, segala macam. Harus diuji. Ya. Ini bener nggak nih punya pengaruh? Ya, ada satu lagi yang jadi persoalan adalah ternyata politik di daerah itu lebih tajam ya. Tajam tuh maksudnya lebih baperan, lebih sakit hatian, lebih berkubu, lebih tersegmented. Iya. Beda sama di pusat. Kalau pusat bisa shifting cepet gitu, dan ini di bawah lebih susah itu sebenarnya. Nah, ketika memilih ketua di provinsi, ketika memilih DPC, itu konflik pasti tak bisa dihindari. Bisa konflik politik, bisa konflik perasaan. Nah, ketika orang yang merasa pantas tidak dipilih, sudah pasti 50% semangatnya itu akan drop tuh. Iya. Loh, kok saya kan merasa dekat dengan Bang Pompi. Saya kan merasa pantas nih, saya pengalaman organisasi, saya sekolahnya tinggi. Ini yang Anda ceritakan ini termasuk jaringan-jaringan pendukung Anies yang kemarin pada saat di Pilpres itu. Iya, kita ngomongnya masuk di situ. Ya, termasuk orang-orang yang di situ. Iya kan, kita ngomongnya kan umum aja lah. Karena itu pasti dialami oleh semua. Semua ya. Semua orang yang berkeinginan membangun partai. Berkeinginan menjadi figur utama di partai tersebut. Iya. Nah, makanya leadership karakternya itu kan penting. Betul. Gimana seorang leader menjahit seluruh potensi, jangan sampai ada yang terbuang. Iya. Diberikan peran. Kecewa sudah pasti. Ada 10 orang yang mau jadi ketua DPD DKI, bro. Iya. Ketika dipilih satu, ya kan? Ini yang kan 9 bisa berubah semua tuh ya. Ini kan ada bracket. Siapa yang minat jadi ketua DPD partainya Bang Pompi di Jakarta. Di bracketnya itu tinggal kita lihat ada berapa, ada 10, 20, 5, atau cuma satu. Kalau satu enak loh. Tapi tidak mungkin satu ini. Nah, ketika sisanya itu keluar tidak dipilih, nah itu kan harus dijahit. Jangan sampai mereka merasa terbuang. Kan saya dekat dengan Bang Pompi. Betul. Saya kan sering bantu. Jadi memang kalau dari kehidupan berpartai itu yang saya alami, itu hari-hari kita cuma 2 ngobrolin. Nggak pernah ngobrolin program, tapi ngobrolin urusan struktur organisasi. Siapa yang aktif, siapa yang harus nempatin ini, dan lain-lain, performa orang. Jadi lebih ke arah situ sebenarnya. Dan ini akan menjadi satu persoalan tersendiri di dalam konteks partai yang akan dibangun. Bang Pompi tadi bilang sebelum kita podcast, tinggal kita lihat contoh soal partai baru, yang berhasil, kurang berhasil, tidak berhasil. Belajar aja dari sejarah itu. Kita melihat ada partai-partai baru seperti Perindo ya, dimotori oleh seseorang yang istilahnya benar-benar capable banget di dalam konteks mendanai gitu kan. Tapi hasilnya seperti apa? Terus kemudian juga ada partai anak-anak muda nih, PSI gitu kan. Ternyata juga ya seperti itulah ceritanya gitu ya. Saya nggak usah kita bahas secara detail. Positioning ini kan sebenarnya hampir mirip nih ya. Perindo, kemudian nasionalis semua nih. Mas Anies kan nasionalis ya kalau saya lihat dari karakternya. Nah, itu kira-kira nanti kalau misalnya partai ini berdiri pasti nasionalis tentu. Atau nasionalis religius lebih ke arah. Kan selalu kalau kita pakai kategorisasi pemilu 55 atau berdasarkan riset ya kan, yang sudah ada, selalu kan sepertinya ada apa yang namanya ada 2 kutub lah dari sisi kepartaian. Ada yang disebut sebagai nasionalis, ada yang disebut sebagai religius. Warnanya, ya kan? Padahal ya yang religius kan juga nasionalis. Yang nasionalis juga kan pasti religius. Enggak semuanya lah. Ya religius itu kan penganut agama mereka di dalamnya kan. Oh iya. Dalam konteks itu ya. Iya, tapi oke lah. Konteks saya sendiri tidak belum tentu. Ya, saya tidak terlalu suka dengan 2 kategorisasi ini. Tapi karena sudah terlanjur dalam persepsi publik itu nancap di kepala publik, oh ini partai nasionalis, oh ini partai berbau agama. Gimana kita menyebut misalkan PKB? Ya kan?
Nasionalis religius juga. Gitu. Jadi ya sudah berarti arahnya kalau mau merangkai dua kutub ini, ya sudah pasti ideologinya nasionalisme religius. Iya, iya. Nggak mungkin kita menemukan the third way gitu ya, kayak Tony Blair gitu. Iya. Merumuskan satu konsep ideologi baru. Masalahnya kan para pengamat dan ahlinya juga selalu mengkategorisasinya secara serampangan dua ini aja. Ya, kecuali kita bisa menarasikan dengan lebih bagus gitu ya. Misalkan dengan tanpa menyebut sebagai partai nasionalis religius, tapi sebagai partai terbuka. Ya, itu udah Golkar tuh. Iya kan? Iya kan? Udah ada Golkar tuh. Iya, bahwa saya sama Bang Pompe ketua umum, saya sekjen akan mendirikan partai terbuka untuk seluruh kalangan. Wah, gitu. Kan pasti harus begitu. Golkar aja terbuka, diambil alih oleh Mbah Halil pada marah-marah juga. Jadi nggak ada yang terbuka juga pada akhirnya. Jadi anyway, gini, pada saat Pilpres itu yang saya perhatikan sebetulnya, selain jaringan yang sangat bagus yang dibangun oleh Anies Baswedan itu juga, Mas Anies ini dapat perhatian khusus loh dari kubunya Amerika. Nah, biasanya yang didukung Amerika itu biasanya menang. Nah, ini kemudian sekarang kok jadi enggak gitu. Berarti secara geopolitik ini sebenarnya Indonesia udah nggak terlalu dependent ya terhadap Amerika ya kira-kira. Kalau saya melihatnya gini, kita sama-sama pernah lama di luar ya. Selalu negara-negara besar itu punya interest terhadap negara-negara besar yang lain. Apalagi misalkan dari sisi market, dari sisi misalkan geopolitik dan geostrategi. Pasti mereka itu juga punya data dan fakta, juga mungkin saja bisa mempengaruhi. Tapi kan yang milih presiden kan bukan mereka kan kita. Gitu. Poin saya sebenarnya, apakah nanti di dalam konteks partai ini pun Mas Anies akan dapat dukungan secara khusus gitu dari negara tersebut? Yang paling penting itu siapapun yang mendirikan partai, key success factor-nya itu harus didukung dari masyarakat. Oh iya. Ya bukan nggak penting pendananya ya, nggak penting shareholders tapi stakeholders-nya gitu. Betul kan? Betul nggak? Iya. Benar nggak? Benar. Apa artinya Bang Pompi didukung sama Amerika tapi tak didukung sama pemilih Indonesia? Iya, benar. Ya kan? Iya. Jadi itu variabel tapi bukan variabel determinan. Ya kan? Itu variabel pelengkap. Ya manis-manisnya gula lah. Ya kira-kira kita tuh harus kayak Bung Karno lah. Politik internasional tuh bebas aktif lah. Iya. Ya kan sampai sekarang bebas aktif terus bikin gerakan non-blok gitu. Karena kan itu sebenarnya contoh yang kalau diturunkan ke tingkat partai politik, berarti orang di kita itu harus bikinnya itu ya seperti itu. Bisa ngayun dan mengakomodir berbagai segmen lah, berbagai lintasan, kira-kira gitu. Kemarin itu sudah teridentifikasi nggak sih sebenarnya pemilihnya Anies Baswedan ini sebenarnya kalau dikategorisasi itu kalangan mana, umurnya berapa, dan kemudian preferensi di dalam konteks yang sekarang perkembangan terjadi ya, banyak sekali keinginan-keinginan dalam konteks preserving the freedom, bahkan nyinyir terhadap ide-ide yang tadinya keberlanjutan udah mulai sangat meningkat begitu ya. Nah kira-kira kalau dalam konteks positioningnya partainya Mas Anies itu nanti seperti apa tuh? Kalau mau dipilah-pilah? Saya nggak tahu ya. Indopol belum pernah menganalisa itu. Ya based on survei terakhir sebelum Pilpres itu ada preferensi pemilih dan perilaku pemilih. Ya kan? Jadi sebenarnya Indopol itu sudah punya data yang memang mengkonfirmasi Mas Anies itu nggak lebih dari 24%, 25%. Gitu. Cuman kan nggak perlu saya bocorin ke Bang Pompi kan? Nggak usah dibocorin. Sekarang mah udah nggak ada untungnya juga dibocorin. Ya, tapi artinya waktu gini. Kemarin bocorin boleh sebenarnya. Tapi artinya gini, ya kan? Apakah saya tahu? Sejujurnya saya nggak tahu. Karena kadang-kadang gini bro, pemimpin itu kamarnya tuh banyak. Iya.
Iya kan? Sel-selnya banyak gitu ya. Bang Pombe kan pernah di Golkar. Iya. Ketua umumnya siapa waktu itu? Pak JK lah. Pak JK. Paling keren kan. Pak JK ini ada kamar Makassar, Sulawesi Selatan. Iya. Ada kamar B, ada kamar C, ada kamar D. Kamar HIPMI, kamar macam-macam yang lain ya. Dan semua kamar ini belum daerah. Daerah beda lagi tuh nanti. Dan semua kamar ini punya akses ke figur utama. Langsung. Ya. Jadi kalau saya nggak mau menangkap kamar-kamar ini, saya harus tanya langsung ke Mas Anies. Saya langsung enaknya dulu zaman saya di zaman Pak JK itu saya ada kamarnya Fahmi Idris langsung gitu. Jadi langsung bisa dapat informasi A1. Ya, tapi kan yang paling penting itu adalah informasi yang valid tentang partai politik ini kan masih belum jelas benar ini. Iya. Ya kan? Walaupun sinyalnya sudah ditembakkan sama Mas Anies kan. Iya. Justru kita mau kasih masukan ini, kasih masukan dari orang yang langsung capable gitu kan, langsung dekat gitu. Untungnya jadi bukan hanya sekedar analisa ini, kita juga secara publik langsung ngasih ide-ide. Kan gitu. gini, kalau partai politik yang nanti kalau idenya bagus diambil, tiba-tiba apa yang kita omongin diikutin semua gitu. Kan keren gitu kan. Kalau balik lagi ke yang tadi, ada kisah sukses partai yang kemudian lolos parliamentary threshold. Ya. Partai apakah itu? Nasdem, betul. Gerindra, Demokrat 2004, ya kan? Ya. Nah, kan tinggal kita belajar dari kisah sukses itu. Ya. Kita juga harus belajar dari kisah gagalnya PSI dan Perindo. Kalau dari sisi logistik, kalau key success factor-nya tunggal, logistik menjadi kunci. Logiknya Perindo dan PSI ini lolos. Betul. Logika yang bukan rahasia lagi kalau logistik di dua ini kan ada karena Perindo punya Aritanu, PSI punya Jeffrey Govani. Iya. Logistiknya nggak ada masalah. Pertanyaannya, logistik mencukupi, kok nggak lolos? Ya, shareholder nggak ada masalah. Stakeholders nih sekarang. Bahkan PSI yang langsung dipimpin oleh anaknya Presiden Jokowi, Kaesang. Nggak ini juga ya, nggak langsung menjadi daya tarik ya. Kan tinggal kita belajar aja. Ya. Kenapa ini gagal, kenapa ini berhasil? Pak SBY dulu maju dalam konteks Partai Demokratnya. Partai Demokratnya dulu kecil. Bahkan minim juga dana, minim juga logistiknya gitu kan. Ya. Tapi didukung oleh dalam tanda petik Amerika lah ya, kalau saya lihat ya. Referensi Amerika ke Pak SBY pada saat itu. Nah, terus kemudian juga figurnya Pak SBY cukup moncer nih di publik. Banyak yang suka dan lain-lain. Akhirnya bisa narik si partainya. Ya. Hal yang sama mungkin bisa menjadi salah satu acuan ya buat Anies di dalam konteks membangun partai. Kira-kira. Modal untuk membuat satu partai, prasyaratnya itu sudah agak terpenuhi. Sudah agak terpenuhi. Satu, belum terpenuhi semua. Belum lah bos, ya kan? Iya. Kekuatan figur punya, ada, oke. Logistik saya nggak tahu. Bisa lah dia, ya kan? Tapi jaringan juga punya. Oke. Kenapa jaringan punya itu tadi? Ada lebih dari 40 juta pemilih dia. Ya. Artinya kalau 10% saja, dari kan 4 juta tuh. 4 juta. Misalkan menjadi kader militan, kader loh. Golkar pemilih cuma 2 jutaan loh, jangan salah yang militannya. Katakanlah kalau 4 juta ini memang bisa dirawat, ya berarti menjadi kekuatan yang besar. Ya kan? Oke, 4 juta bukan 4 juta lah, 2 juta. Ya. Karena kalau misalkan parliamentary threshold-nya itu 4%, maka setidaknya harus punya pemilih 6 juta. Ya. P3 kemarin kan nggak lolos gitu kan? Ya. Karena kurang 150.000 sampai 200.000 saja. Ya. Gitu kan? Kita pernah bahas di sini di PhD 4K ini. Ada juga misalkan contoh figur kuat zaman reformasi itu namanya Amin Rais. Tapi juga nggak menjadi. Ketika jadi Partai Amanat Nasional hanya kalau nggak salah 7,5 atau 9%. Iya. Yang awal ya, yang pertama. Yang pertama. Ya, betul. Ya kan? Dan turun terus tuh, bukan naik terus. Jadi siapapun yang mau bikin partai tinggal dikaji aja.
Oh, berhasil Gerindra, Nasdem, Demokrat. Oh, kurang berhasil PSI, Perindo. Partai Umat, Partai Buruh, PKN misalkan. Ya. Jadi kan pilihannya untuk Mas Anies atau siapapun yang berada di sekarang Mas Anies kan pilihannya bikin partai baru. Ya kan? Kalau memang berminat bikin partai baru, ya saya atau misalkan kolaborasi dengan partai yang ada. Itu juga bisa jadi opsi. Partai yang saya kategorisasi baru dan kemudian berhasil lolos di parliamentary threshold itu kan ada 3 lah ya, anggap Demokrat, terus kemudian Nasdem, satu lagi adalah Gerindra. 2 ini figurnya adalah figur dari tentara latar belakangnya. Sedangkan Nasdem ya Bang Surya bukan ya, tapi Bang Surya bisa tuh dengan logistik yang bagus, kemudian positioning media yang bagus, dan kemudian juga merekrut aktivis-aktivis yang bagus, saya lihat kemudian bisa. Nah, kalau Mas Anies kira-kira dari, kan bukan figurnya, bukan figur tentara nih, apakah juga bisa mengikuti profil yang kalau yang Bang Pompi tadi bilang, Bang Surya ya, Pak Prabowo tentu saja sumber utama para kader Gerindranya itu pasti ada banyak juga yang dari tentara. Ya, jaringan tentaranya adalah. Ya kan. Nah Bang Surya, ingat Bang Surya ini aktivis udah kawakan. Dia puluhan tahun di Golkar. Temen di Golkarnya banyak. Makanya FKPPI juga. Terus juga dia FKPPI. Berarti jaringan dia banyak. Wartawan dia juga punya jaringan. Kemudian melalui media massanya kuat lah ya. Kuat orang-orang yang berasal dari sumber pengkaderan, sumber kaderisasinya juga ada. Orang seperti Mbak Reri, Lestari Mujiat, ada Mas Sugeng Suparwoto, ada Pak Taufik yang pernah ketua DPD Aceh, yang di belakang layar. Terus Janet. Itu kan sumber dayanya ada. Ya kan? Nah, tinggal kan dipilah karena warna partai politiknya kan harus bervariasi. Tidak misalkan satu arus saja, satu jaringan aja. Satu jaringan. Ya kan? Warnanya harus ditambah ya. Iya. Misalkan dia jaringannya apa? Jaringan Indonesia Mengajar. Mungkin jaringan milenial yang bikin Desak Anies, Ubah Bareng dan lain-lain. Milianis. Milianis ya kan? Nah, tinggal dilihat jaringan tentaranya ada juga nggak? Ya kan, jaringan yang punya pengalaman organisasi, misalkan yang background-nya itu adalah organisasi eksternal mahasiswa seperti HMI, PMII, GMNI, PEMPRI, Gema Buddha, GMKI, itu harus juga terwakili. Ya kan? Itu baru ngomong organisasi. Terus orang Muhammadiyahnya terbuka tadi ya. Orang Muhammadiyahnya ada nggak? Tokoh NU-nya ada nggak? Ya kan, tokoh pokoknya tokoh dari 5-6 keyakinan itu kan harus terwakili. Betul. Ya kan, misalkan ya bagus ada Tom Lembong. Tom Lembong mau nggak berpartai misalkan? Atau dia memilih kembali ke korporasi? Ada juga misalkan orang seperti Pendeta Supit misalkan. Ya kan? Jadi ada kisah, ini ada menarik kisah waktu Gus Dur membuat partai, Bro. Gus Dur ketika ada desakan bikin partai, orang NU itu kepengen mengulang sejarah kebesaran partai NU di tahun 55. Karena dia 4 besar tuh, Bro. Betul. 4 besar yang dulu itu adalah PNI, Masyumi, NU, PKI kan. Dan Gus Dur adalah anak pendiri NU ya. Nah, ketika dia didesak, Gus Dur bacaannya kuat. Cucu bukan anak tuh. Kalau saya bikin partai NU, maka ceruknya ya satu kolam itu aja. Maka Gus Dur berdasarkan bacaan sejarah, dia bikin partai itu menjadi partai terbuka. Oke, kolam utamanya NU. Maka dia pasang siapa? Awal-awal ada aktivis Muhammadiyah, tokoh diajak sama dia. Jadi kira-kira pikiran Gus Dur ini, oke, gue punya kolam nih. Kolamnya NU besar, tapi NU ini cukuplah 60-70% aja. Tokoh-tokoh yang menjadi pengurusnya. Di luar itu harus banyak dari yang lain supaya attracting the voter.
Iya. Kan minimal bisa melakukan sosialisasi dan penggalangan dalam konteks kolam yang lainnya tadi. Iya, makanya kenapa kemudian Caimin itu merealisasikan ide Gus Dur sebagai partai yang plural, partai yang terbuka. Ada Daniel Johan, ada Dita Indahsari, ada Faisal Reza. Iya. Kenapa? ya? Iya, saya kira salah satu langkah Caimin untuk membesarkan itu, ya karena dia percaya diri bahwa ini udah kuat. Oke, anak-anak PMI dan NU ini ada jalurnya lah, ada arusnya di dalam situ. Tapi kalau mau besar, bos, kita harus ngundang yang lain juga nih. Masuklah itu rombongan termasuk yang punya Lion Air. Oh, Rusdi Kirana. Betul ya? Iya. Jadi kenapa dia suaranya 10 kursi kalau tidak salah naik kan? Iya. Karena dan itu trennya naik terus. Iya, itu. Tapi dia tidak membuang komunitas NU yang ada di dalam. Nah, dia sekarang merasa kokoh, makanya declare dia PKB independen. Karena ini sudah kuat nih. Tinggal dia nambahin. Jadi salah satu potensi partai yang mungkin bisa besar itu PKB, bro. Jadi sebenarnya Mas Anies bisa melakukan exercise ya. Saya kan basis-basis kesuksesan para pemimpin partai ini. Ente bro harus tanya jubirnya Anies. Oh bukan. Anda juga mantan. Kita kan mau mengirimkan sinyal-sinyal. Iya. Memang nggak langsung. Kadang-kadang yang begini yang didengar. Iya. Kalau yang langsung kadang-kadang dilihat dulu. Siapa yang nyamperin. Jadi kalau kita ngomong begini, gitu. Jadi kembali ke seru ini. Karena buat saya sih selalu melihat ya di dalam konteks politik gitu. Mengangkat satu elektoral saya tidak cukup gitu. Karena di dalam konteks politik real itu sebenarnya basis dalam konteks perjuangannya itu harus real ada dalam dilembagakan dalam bentuk kepartaian. Nah sayangnya partai memang punya kelemahan-kelemahan. Yang saya bilang tadi ketika sudah berpolitik ini justru malah basis perjuangan nggak kerasa. Nah tapi kembali ke Partai Anies. Bukan. Maksud saya tuh mengapresiasi seperti Mas Prabowo ya. Saya mengapresiasi bagaimana beliau itu dengan semangatnya mendirikan Gerindra dan kemudian membesarkan Gerindra dan akhirnya juga berhasil memenangkan basis perang di pemilu walaupun sempat kalah gitu. Kemudian sekarang berhasil gitu. Itu juga konsistensi seperti itu di dalam membangun partai itu menurut saya luar biasa gitu. Jadi banyak contoh gitu Betul. Jadi jangan ragu-ragu gitu sebenarnya dalam konteks apalagi kita niatnya kan sebenarnya di dalam hal membentuk satu basis pemikiran, perjuangan, ideologi dan lain-lain gitu. Nah, kalau kemudian kita nggak punya balad dalam tanda petik gitu, kita hanya mengandalkan figur saja. Banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang memang berlandaskan figur saja. Tapi di dalam sejarah justru yang mempunyai balad tadi itu yang kemudian balad tuh pasukan ya. Pasukan itu ya dalam hal ini adalah partai gitu. Ya makanya kan selalu apapun nanti pilihannya Mas Anies ya, itu kan harus melihat sejarah, melihat simulasi nantinya, karena gini, misalkan itu tadi udah saya sebutkan secara teknis kan, dan ujungnya itu kan nanti ada verifikasi administratif dan verifikasi faktual kan, 30% pengurus harus kuota perempuan, jadi itu lebih 60% harus sudah di daerah dan lain-lain ya kan, dengan posisi misalkan bagaimana posisi Mas Anies dengan misalkan pemerintahan sekarang, ya kan itu harus pandai-pandai menempatkan diri kan, gitu. Kalau enggak ya dia nggak lolos verifikasi faktual dan administratif. Ya itu yang saya bilang di dalam konteks berpartai itu tidak hanya di dalam hal punya figur, punya jaringan, tapi juga harus ada satu basis manajemen organisasi yang kuat. Artinya kan kita sepakat kalau secara figur dia punya modal yang sangat besar, figur. Ya kan, karena orang kita ini kan kalau melihat pemimpin tuh seneng gitu ya, seneng dulu gitu. Nah itu karisma dan aura itu ada. Ya kan, ya seperti
Bang Pompi punya lah gitu kan. Ya. Aura dan karisma itu kan Betul, ada. betul. Tinggal soal jumlahnya aja kan. Iya. Apakah perempuan yang lebih banyak apa laki-laki lebih banyak? Wah, ini mulai ke arah jangan aja. Gitu. Ya kan? Artinya modal itu ada. Betul. Dan itu dibuktikan. Dibuktikan dengan jumlah pemilih yang 40 juta. Tinggal syarat dan ketentuan yang sedang berlaku itu yang harus diikuti, yang harus hati-hati. Betul. Kan nggak bisa. Administrasinya tuh tetap harus ada ya. Iya, prosedur. Kemudian orang-orang berpengaruh di semua wilayah itu kan harus punya datanya. Gitu. Seperti misalkan Bang Surya mau membangun partai di Jawa Barat, dia cari puter, ketemu misalkan Saan Mustafa. Iya. Ya kalau sakit hati sama Demokrat pada saat itu. Karena kan dia di bawahnya, dia kan sebenarnya satu faksi sama Anas toh. Iya. Nah, jadi ketika Anas punya persoalan, dia kayak limbung tuh di Demokrat gitu. Jadi bayangan saya, kalau Mas Anies mau bikin partai politik, maka sosok-sosok yang amat sangat memahami pengorganisasian di lapangan itu jauh lebih penting. Iya. Ya kan, nggak bisa kerja sendirian tuh nggak bisa. Nggak mungkin kan, karena ya misalkan gini, Pak Prabowo, ya mungkin ada Pak Safri di situ dan teman-teman tentaranya, tapi di situ ada Fadlizon. Ada Muzani di awal-awal. Di DKI itu ada yang namanya Bang almarhum Muhammad Taufik. Iya, betul. Iya kan? Yang memang mereka hidup dan besar sudah di tempat. Istilahnya gini, dia nggak punya duit aja bisa ngumpulin orang bro. Itu yang harus dicari. Itu tidak semua orang bisa bro. Betul. Ya kan? Kalau Bang Pompi ngumpulin orang pakai duit ya itu mah gampang. Tapi ketemu orang, tokoh, nelfonin teman-teman, ngumpulin, bisa gitu. Mengumpulkan orang, solidarity makers namanya. Kayak begitu itu. Iya. Nah dan itu porosnya tidak hanya 1, 2, itu harus dari 500 kabupaten kota dan 38 provinsi. Iya. Nah, gitu. Kalau kemudian kejadian nih partai, Bung Iswan gabung nggak nih? Iya, kalau yang nawarinnya Bang Pompi ya. Loh kok saya? Gitu. Ini kan partai Mas Anies, bukan partai. Kan Anda dekat lah dengan Anies. Ya, kan kita nggak bisa berandai-andai sampai tawaran itu ditanyakan ke saya. Gitu kan. Harusnya ditawarin dong. Followernya udah 36.000 gitu harusnya. Itu bisa satu kursi bro. Bisa satu kursi lah kan. Lumayan kan. Lumayan. Paling nggak. Tapi kalau ditawarin kira-kira? Dengan catatan-catatan semua udah lengkap tadi gitu dan memang sudah solid gitu. Ya pasti kan saya harus izin istri dulu. Ya kan. Orang tua harus izin orang tua? Oh iya dong. Masih ada orang tua ya? Ada ibu saya. Iya. Jadi saya harus istikharah misalnya. Nah gitu. Iya. Karena saya sayangnya Om Eki udah nggak ada ya? Iya. Om Eki itu ada salah satu dalam tanda petik mentor kita semua ya. Mentor wasiat, ya kan dia suka godain saya suruh. Om Eki itu adalah Pak Eki Syahrudin almarhum. Beliau ini adalah orang-orang yang selalu menginspirasi kami. Kebetulan saya dekat dengan Pak Eki dan juga Bung Iswan ini juga dekat dengan Pak Eki. Makanya tadi saya singgung supaya jadi catatan di podcast ini. Iya. Jadi kalau Bang Eki itu dulu selama bersama saya di Kanada itu, saya ini kan Demokrat sejati. Gitu kan kalimatnya gitu. Terserah Iswan mau masuk partai apa saja. Serahkan. Bagusnya Golkar. Gitu lah. Ya kan? Tapi kan Golkarnya begini gitu kan. Jadi saya bisa simpulkan mungkin dia kalau ngelihat saya di alam sana gitu ya. Ya mungkin harapan itu ada dari Bang Eki untuk saya masuk ke Golkar. Mungkin. Ya kan walaupun selalu beliau itu walaupun Golkar bergaulnya tidak dengan Golkar saja. Dia sama Gus Dur dekat sekali gitu. Dia punya majelis Rebuan. Iya, tuh. Jadi soal partai kalau saya personally saya harus tanya istri saya, saya tanya ibu saya. Karena saya harus mendengarkan
pendapat orang yang mencintai saya. Mantap sekali. Mencintai saya tuh yang pasti sudah mencintai saya tuh ibu saya, istri lah sama ya. istri saya. Baru Bang Pompi dan lain-lain. Wah, luar biasa. Jadi kita lihat lah. Ya, kita punya obrolan yang menarik di podcast Hanya di Sini pada kali ini. Dan Bung Iswan, terima kasih banyak. Saya terima kasih. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan. Kalau mau nyampein ke Mas Anies langsung juga boleh. Silakan. Atau kepada publik secara umum, silakan. Enggak lah. Saya gini, bergaulah dan bersilaturahmilah. Bertemu siapapun itu harus disyukuri. Karena perjumpaan dengan siapapun dan apapun itu rahmat dari Tuhan dan pasti baik. Hanya hikmahnya nanti kita sadari di kemudian hari. Terima kasih. Subhanallah, luar biasa. Terima kasih. Nah, itulah Sobat Forum. Tadi kita bincang-bincang bersama Bung Nur Iswan. Ya, channelnya Nur Iswan Channel. Ya? Oh ya, harus subscribe itu. Subscribe, ditonton juga. Yang Forum Keadilan juga di-subscribe juga. Iya. Dan saya Pompi Hidayatullah, tentunya tadi kita berbicara tentang bagaimana membangun suatu partai, terutama di dalam konteks hubungan dengan rencananya Bung Anies Baswedan membangun partai. Dan kita lihat nanti seperti apa. Dan kita akan coba kaji terus dan kita akan bicarakan terus di podcast Hanya di Sini, kritis, kreatif, konsisten, dan juga kocak. Karena kita banyak ketawa-ketawa dari tadi kan, ya, luar biasa. Baik, sampai di sini dulu. Sampai di episode berikutnya, PhD 4K, podcast Hanya di Sini, kreatif, kritis, konsisten, dan kocak bersama Pompi Hidayatullah. Sampai nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.